Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devira Damayanti dengan NIM 2018-2107115. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuan didirikannya perusahaan itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Di tujuan jangka panjang untuk mensejahterakan para pemilik perusahaan atau pemilik saham. Sedangkan di tujuan dari jangka pendeknya yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya pada perusahaan. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dan biasanya itu terkait dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh investor dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik pemegang saham. Selanjutnya ada profitabilitas. Nah, profitabilitas atau profit merupakan laba. Dan di profitabilitas itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, profitabilitas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan. Kemudian ada ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu dianggap mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian ada likuiditas. Likuiditas itu diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Nah, jika atau di jangka pendek itu seperti harus segera dibayar dengan melihat aset lancar terhadap hutang lancarnya. Apabila semakin tinggi atau besar nilai likuiditas, maka akan mencerminkan kemampuan perusahaan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah atau kecil nilai likuiditasnya, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kemudian pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral. Nah, di Indonesia itu dikenal akan sumber daya alam yang melimpah. Begitu pada sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan dikenal sebagai eksportir terbesar di dunia. Tentu hal tersebut yang terus mendorong pertumbuhan sektor pertambangan pada subsektor pertambangan logam dan mineral. Melihat dari mulai tingginya emas ataupun nikel, tentu akan membawa dampak positif bagi perusahaan pertambangan dan pertambangan logam dan mineral di Indonesia. Selain itu, dengan berkembangnya zaman di mana kecanggihan teknologi yang akan menguasai berbagai sektor di dunia, khususnya dalam menerapkan green energy, tentu akan lebih memanfaatkan bahan dari jenis nikel, perak, atau bahan logam lainnya. Oke. Selanjutnya ada kerangka konseptual, di mana ada dependent variable atau yang dipengaruhi yaitu variabel Y, di mana nilai perusahaan, dan juga independent variable atau yang mempengaruhi, di mana variabel X1 adalah profitabilitas, X2 adalah ukuran perusahaan, dan X3 adalah likuiditas. Yang pertama yaitu profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi dapat memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan berpengaruh pada nilai perusahaan. Pada profitabilitas ini menggunakan teori sinyal atau signaling teori. Signaling teori sendiri merupakan informasi yang dikeluarkan perusahaan sangat penting karena mempengaruhi keputusan investasi dari pihak luar perusahaan. Sinyal yang akan diberikan oleh perusahaan yaitu suatu informasi tentang kinerja pihak manajemen perusahaan agar dapat terrealisasikan. Dengan begitu, pasar akan membedakan mana perusahaan yang berkualitas ataupun mana perusahaan yang kurang berkualitas. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus ditangkap pasar dan dipersepsikan dengan baik, sehingga profitabilitas itu dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan.
Ukuran perusahaan itu dianggap mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan untuk mendapatkan atau memperoleh sumber pendanaan di mana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sehingga ukuran perusahaan itu dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada likuiditas. Rasio likuiditas sering digunakan oleh perusahaan ataupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena kegagalan dalam membayar kewajiban akan mengakibatkan perusahaan terjadi kebangkrutan. Apabila semakin tinggi atau besar nilai likuiditas, maka akan mencerminkan kemampuan perusahaan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin rendah atau kecil nilai likuiditasnya, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa likuiditas itu berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, di hipotesis ini pada H1 merupakan variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian di H2 ada variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang H3 merupakan variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya adalah variabel penelitian. Di sini ada yang pertama yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan price to book value atau PBV, di mana rumusnya adalah PBV sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, di mana rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar. Pada rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah overvalued atau undervalued. Berdasarkan pendekatan konsep nilai pasar atau price book value atau PBV, tersebut harga saham dapat diketahui berada di atas atau di bawah nilai bukunya, dan pada dasarnya membeli saham berarti membeli prospek perusahaan. Nah, PBV yang tinggi akan membuat investor semakin yakin atas prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dengan begitu, keberadaan rasio PBV sangat penting bagi para investor maupun calon investor untuk menetapkan keputusan dalam berinvestasi. Kemudian yang kedua ada profitabilitas, di mana ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. ROA merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap profitabilitas diukur dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pertumbuhan profitabilitas yang dilakukan oleh bagaimana persepsi dari investor dari profitabilitas yang berpengaruh pada harga saham sekaligus nilai perusahaan tersebut, maka dengan begitu hal tersebut berarti prospek akan dinilai semakin baik di masa yang akan datang. Kemudian ada ukuran perusahaan, di mana dengan rumus total aset. Melihat dari kelebihan pada perusahaan yang berukuran besar adalah ukuran perusahaan dapat menentukan kekuatan adanya tawar-menawar atau bargaining power dalam kontrak keuangan. Selain itu, dengan ukuran perusahaan juga dapat menentukan untuk memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan itu dapat memperoleh laba yang besar berdasarkan adanya kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return. Kemudian yang terakhir ada likuiditas. Likuiditas di sini saya menggunakan current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Dalam rasio ini digunakan sebagai mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar liabilitas lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang telah dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar rasio tersebut, maka perusahaan semakin liquid. Selanjutnya ada sampel, teknik, dan metode pengumpulan data.
Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti atau diselidiki. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan logam dan mineral pada periode 2015 sampai 2019 yang masuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Nah, jadi ada pun beberapa karakteristik atau kriteria sampel dalam penelitian ini. Yang pertama, perusahaan pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019. Kemudian yang kedua, perusahaan pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019 yang telah aktif memberikan laporan keuangan pada periode tersebut. Kemudian yang tiga, data perusahaan pertambangan logam dan mineral yang dibutuhkan pada penelitian ini tersedia di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada periode 2015 sampai 2019 pada perusahaan pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut serta sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Baik, yang terakhir ada teknik analisis data, di mana ada analisis deskriptif dan juga analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Maka untuk dapat memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji T dan uji F, maka perlu dilakukan adanya pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan, yaitu seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi, serta yang terakhir ada uji determinan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.